Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas materi tentang metode eliminasi Gauss dengan tata ancang pivoting, lalu disesuaikan dengan teknik penyolihan mundur. Pada kali ini, kita bisa mencari atau menentukan nilai variabel X tanpa menggunakan teknik penyolihan mundur, yaitu dengan menyelesaikan pencarian nilai X dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan itu merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss, yaitu dengan mencari nilai matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas I. Matriks identitas ini yaitu merupakan matriks yang diagonalnya bernilai 1 dan pada bagian segitiga atas dan bagian segitiga bawahnya itu bernilai 0. Nah, di sini diberikan persamaan matriks itu matriks A X sama dengan B, maka akan diubah menjadi matriks identitas X sama dengan B aksen. Nah, di sini kita tidak diperlukan lagi menggunakan teknik penyolihan mundur karena solusinya langsung diperoleh dari vektor pada kolom B, yaitu merupakan hasil dari proses eliminasi. Nah, di sini diberikan contoh untuk menggunakan selesaikan sistem persamaan ajar berikut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada persamaan ini kita mencari nilai dari variabel X dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Itu bisa kita proses dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita masuk pada Microsoft Excel-nya. Kita akan mencari dari contoh soal, selesaikan sistem persamaan ajar di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini bisa kita ambil konstanta pada persamaannya itu pada persamaan pertama itu 3 negatif 0,1 negatif 0,2 negatif 0,2 lalu hasilnya 7,85. Nah, pada persamaan kedua itu 0,1 7 negatif 0,3 dan hasilnya 19,3. Persamaan 3 0,3 negatif 0,2 negatif 0,2 dan 10 hasilnya 71,4. Nah, di sini kita akan membentuknya menjadi matriks identitas karena kita menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Untuk yang pertama kita lakukan itu mengubah nilai 3 ini menjadi 1. Gimana? Yaitu dengan membuat baris pertama itu kita bagi dengan 3. Langsung kita masukkan ke rumus 1 dan 3. Nah, kita tarik. Lalu pada baris kedua dan ketiga tidak ada kita lakukan operasi, maka kita copy saja, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian baris ketiga begitu juga. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu kita akan membuat nilai pada kolom pertama ini yang selain nilai 1 kita akan mengubahnya menjadi 0. Itu
Itu caranya, baris kedua kita kurang dengan 0,1 dikali dengan baris pertama. Kita masukkan, karena tidak ada operasi, kita salin aja lagi. Kita salin lagi, itu sama dengan 1. Bisa kita tarik. Nah, pada baris kedua kita masukkan rumusnya, itu baris kedua dikurang dengan 0,1 itu angka itu sendiri. Lalu kita sorotkan. Ini tujuannya supaya di saat kita memakai angka ini itu tidak terikutkan atau tidak teracak karena kita memakai angka yang sama. Lalu kita kali dengan baris yang pertama. Nah, di sini bisa kita tarik. Nah, kemudian untuk yang baris ketiga, rumusnya itu R3 kurang 0,3 dikali dengan R1. Lalu kita masukkan rumusnya, sama dengan R3 dikurang dengan 0,3, kita lalu kita kali dengan baris pertama. Nah, pada langkah berikutnya kita masuk pada kolom yang kedua. Kolom yang kedua, agar dia menjadi matriks identitas, yaitu pada bagian tengah ini kita akan mengubahnya menjadi 1. Itu caranya, R2 kita bagi dengan 7,00333. Bisa kita pindahkan 1, lalu bisa kita tarik. Lalu kita masukkan ke dalam rumus pada baris kedua, yaitu sama dengan baris kedua kita bagi dengan angka ini, lalu kita sorotkan angka pada kolom kedua dan baris kedua. Lalu bisa kita tarik. Nah, di sini nilai tengahnya itu menjadi 1 agar terbentuknya matriks identitas. Pada baris ketiga kita pindahkan kalau tidak ada operasi perhitungan. Nah, pada operasi selanjutnya kita akan mengubah bagian ini menjadi bernilai 0 agar terbentuknya bagian segitiga atas dan segitiga bawah dan segitiga atas itu bernilai 0. Nah, caranya pada baris kedua, baris pertama itu baris pertama dikurang dengan negatif 0,03333, lalu kita kalikan dengan baris pertama, baris kedua, karena baris keduanya bernilai 1 agar tidak terubah pada angka bagian kolom pertamanya. Oke, bisa kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini baris pertama sama dengan baris pertama kita kurang dengan angka pada kolom kedua baris pertama kolom kedua, kita F4 kan, lalu kita kali dengan baris kedua. Nah, maka nilainya menjadi 0. Baris kedua tidak kita operasikan, kita pindahkan.
Lalu pada baris ketiga itu rumusnya baris ketiga kurang negatif di 0,19 kita kali dengan baris kedua. Lalu kita masukkan dalam rumus baris ketiga dikurang dengan 0,19 tempatkan, lalu kita kali dengan baris kedua. Maaf, salah. Kita kali dengan baris kedua. Nah, kita tarik. Nah, nilainya sudah menjadi 0. Nah, untuk pada kolom ketiga, kita masuk pada kolom ketiga. Nilai ini agar terbentuknya matrik identitas, maka nilai ini kita harus ubah menjadi nilai 1. Gimana caranya? Itu baris ketiga kita bagi dengan 10,012. Oke, ini kita pindahkan. Oke, ini kita pindahkan juga. Lalu pada baris ketiga itu kita masukkan rumusnya baris ketiga kita bagi dengan 10,012 kita tempatkan. Nah, maka nilainya menjadi 1. Nah, lalu untuk selanjutnya, agar matrik identitas ini pada bagian segitiga atasnya kita ubah menjadi 0, kita menggunakan rumus yaitu R1 dikurang negatif 0,06806. Lalu kita kalikan dengan baris ketiga. Pada baris kedua pun begitu juga, kita kurang dengan negatif pada baris kedua itu 0,04188 kita kalikan dengan baris ketiga. Nah, bisa kita masukkan rumusnya. Baris pertama kita kurang dengan baris ketiga, baris pertama pada kolom ketiga, lalu kita teruskan, kita kali dengan baris ketiga, lalu kita tarik. Pada baris kedua kita masukkan rumusnya, baris kedua dikurang itu pada baris kedua kolom ketiga, kita teruskan, lalu kita kali dengan baris ketiga. Nah, lalu kita tarik. Nah, pada baris ketiga kita pindahkan, tidak ada dilakukan operasi hitungan. Nah, di sini sudah terbentuklah matrik identitas, yaitu dengan diagonalnya bernilai 1 dan pada bagian segitiga bawah dan segitiga atasnya bernilai 0. Dengan demikian kita peroleh nilai X1 yaitu sama dengan 3. X1 sama dengan 3, yaitu X2 sama dengan negatif 2,5, nilai X3 yaitu sama dengan 7. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.